Miss, ayo, ayo, ayo. Dara, ayo, ayo. Naleta, ayo, ayo. Natasha, ayo, ayo. Cici, ayo, ayo. Sylvia, ayo, ayo. Unggul Jambe, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini kita akan mengeksplorasi tentang satu destinasi di Ngawi, yaitu di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Nah, namanya Umbul Jambe. Yuk ikuti keseruan kami. Nah, ini adalah jalanan terjal yang akan kita lalui untuk sampai ke Umbul Jambe. Jalanannya masih berupa tanah dan bebatuan sungai. Di sekelilingnya terdapat rerumputan dan pepohonan hijau asri khas hutan rindang. Jalanan yang kita lalui kali ini sangat licin karena hujan turun kemarin sore. Maka dari itu kita memutuskan untuk jalan kaki sambil menikmati kesejukan alamnya. Kita sudah sampai di Umbul Jambe, salah satu destinasi wisata di Ngawi yang penuh dengan budaya dan kearifan lokal, serta kelestarian alamnya yang masih terjaga hingga detik ini. Setelah melewati pos dan jalanan terjal bebatuan, kita sudah sampai di depan Gapura Umbul Jambe. Gapura ini menjadi awal eksplorasi kita menuju tempat yang bersejarah dan keindahan alamnya yang masih asri loh. Jadi, ayo kita eksplorasi lebih dalam. Setelah kita melewati Gapura ini, kita disambut dengan jembatan gantung yang didampingi oleh dua patung naga. Nah, dua patung naga ini sepertinya adalah penjaga di Umbul Jambe. Tapi itu hanya menurut pendapat kita saja. Jembatan ini terbuat dari besi dengan tali tambang berwarna merah putih di sisi kanan dan kirinya. Jembatan ini merupakan jalan utama untuk menuju pusat destinasi. Di bawah jembatan terdapat sungai yang kadang-kadang memiliki kisah dan budayanya sendiri. Walau begitu, sungai ini tetap dijaga kelestariannya. Di ujung jembatan kalian akan bertemu dengan ukiran relief yang menceritakan bagaimana Umbul Jambe berdiri. Di sebelah kiri terdapat bangunan berupa pohon beringin. Aksara Jawa yang tercantum di atas relief dibaca Putra Bangsa Nusantara, yang melambangkan generasi penerus bangsa yang berani, kuat, dan siap menjaga tanah air. Patung singa kembar tersebut juga memiliki arti. Menurut filosofi, ketika kita meditasi, kita akan menemukan jati diri atau kembaran kita. Yuk kita amati lebih detail relief yang terdapat di Umbul Jambe. Terdapat 4 relief yang akan kita pelajari. Relief pertama terdiri atas 4 bagian cerita. Bagian pertama menampilkan gambar pos perhutani sebagai pintu masuk menuju kawasan wisata. Bagian kedua menggambarkan jalan menurun yang mengarah ke Umbul Jambe. Bagian ketiga menunjukkan sumber mata air Umbul Jambe sebagai pusat kehidupan di tempat tersebut. Bagian keempat memperlihatkan orang-orang yang sedang berdoa. Relief kedua menampilkan sosok gagah penunggang kuda, yaitu Pangeran Diponegoro. Relief ketiga menggambarkan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Relief keempat berupa Tugu Persatuan Umat yang melambangkan persatuan dan kerukunan antarumat beragama. Setelah melewati ukiran relief, kita akan berjalan menuju pusat Umbul Jambe. Di sekitarnya terdapat taman yang begitu cantik dan asri. Tempatnya juga bersih dan nyaman loh. Ini adalah Tugu Persatuan Umat. Tugu ini sebagai bangunan simbolis yang dibuat untuk melambangkan persatuan antar umat beragama dan antar warga dalam satu daerah. Di depan tugu ini terdapat 2 patung khas Hindu-Buddha. Di belakangnya terdapat tempat untuk beristirahat bagi orang-orang yang datang ke sana atau orang-orang menyebutnya sebagai aula. Tepat di depan taman, kalian akan bertemu dengan aliran kali yang cukup deras. Kali yang kami tempati sekarang ini namanya Kali Tempu. Dalam bahasa Jawa, kali berarti sungai dan tempu berarti bertemu atau pertemuan.
Jadi Kali Tempuh artinya sungai tempat bertemunya dua aliran kali yang menyatu atau saling bertabrakan. Kali Tempuh di Umbul Jambe merupakan pertemuan antara Bengawan Solo dengan Bengawan Madiun. Dalam pitutur Jawa disebutkan, urip kuwi kaya kali tempuh sing wis dadi dalane mesti bakal kepethuk. Artinya, hidup itu seperti pertemuan antara aliran sungai, yang sudah jadi takdir pasti akan bertemu. Air di Kali Tempuh ini terasa dingin alami yang menenangkan dan langsung bikin hati adem. Dari awal ini kita akan berjalan mengikuti arah jalan yang sudah ada. Jalan ini membawa kita ke beberapa tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Di sebelah kanan terdapat petilasan Bapak Soekarno atau Bung Karno, Presiden pertama Indonesia dan juga Bapak Soeharto. Di sebelah kiri terdapat musola, dan tepat di depan kita adalah tempat ibadah untuk 3 umat agama. Nama tempatnya adalah Sanggar Pamunjan Setinggil. Gapura di depan bangunan ini dibuat megah dengan ukiran Hindu Buddha yang khas. Dari tempat ini, kita bisa berjalan ke arah kanan untuk menjelajah lebih dalam. Area ini masih asri loh, dan juga sejuk karena kebersihan dan kelestarian alamnya selalu dijaga. Ada juga pondok kecil yang berguna untuk beristirahat sambil menikmati sejuknya alam. Dari arah ini, kita bisa melihat sisi Sanggar Pamunjan Ketinggil yang diselimuti dengan bendera merah putih. Di sebelah kanan terdapat pura dengan ukiran Hindu yang sangat khas. Pura di Umbul Jambe digunakan sebagai tempat ibadah umat Hindu. Selain itu, keberadaan pura menjadi simbol nilai budaya dan spiritual yang harus tetap dijaga. Belum diketahui pasti kapan Umbul Jambe didirikan, sehingga tujuan dibuatnya tempat ini belum dicatat secara resmi. Namun, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah mata air yang kemungkinan besar dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi warga sekitar. Yang kedua, sebagai tempat pertapaan atau spiritual bagi orang-orang tertentu. Bangunan ini adalah sumber mata air Umbul Jambe. Sumber mata air ini menyediakan pasokan air yang tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Airnya begitu jernih dan dingin, serta terasa segar di tubuh. Kami mendapat informasi lengkap tentang Umbul Jambe melalui Mbah Kasio, yang merupakan juru kunci di tempat ini. Nah, ini adalah situs Umbul Jambe. Oleh orang-orang zaman dahulu diberi nama Umbul Jambe karena umbul dalam bahasa Indonesia adalah mata air. Jadi, mata air ini timbul ya, dan dulu di sekitar sini terdapat banyak sekali pohon jambe. Jadi, oleh orang-orang zaman dahulu yang menguri-uri tempat ini diberi nama Umbul Jambe. Di situs inilah para tokoh spiritual melakukan kegiatan pembersihan diri sebelum melakukan kegiatan spiritualnya. Di sumber air ini juga tidak pernah kering loh walaupun musim kemarau. Bahkan airnya dapat langsung diminum. Dimulai dari lurah pertama yang bernama Mbah Darmojo yang selalu menguri-uri tempat ini, hingga akhirnya masyarakat juga meyakini bahwa tempat ini mempunyai energi dan sejarah yang luar biasa. Nah, Umbul Jambe ini adalah salah satu destinasi di Ngawi yang masih terjaga kelestarian alamnya loh teman-teman. Bukan hanya kelestarian alamnya, tapi cerita dan budayanya masih juga tersebar luas di kalangan masyarakat. Kita sebagai generasi muda wajib ikut melestarikan dan menjaga kearifan lokal tersebut. Nah, dengan cara jangan terpaku pada rumor-rumor negatif yang beredar. Kita harus bisa mengambil sisi positifnya dan mengambil pelajaran yang dapat dipetik dari sisi positif tersebut. Baiklah, sekian dari kami. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.